Mbak Lely, bagaimana dengan kekuatan magnet dari tokoh utama, terutama Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo di Partai Perindo ini, menurut Anda, Mbak Lely? Saya kira dilihat dari komunikasi politik yang dilakukan, kenapa tokoh-tokoh yang besar yang berada di partai lain itu mau bergabung, tentu itu karena kemampuan komunikasi politik yang dimiliki oleh Haritanu ya sebagai ketua partai. Nah ini pola pertama. Jadi pola pertama nanti membentuk pola komunikasi lainnya secara berjenjang di partai politik itu sendiri yang diwariskan, dipolakan kepada kader-kadernya. Beginilah cara berkomunikasi sehingga orang bisa bersimpati. Nggak mudah loh ngajak tokoh-tokoh itu ke sebuah partai gitu. Tapi pilihan itu kadang-kadang ada pro dan kontra juga kan, entah di dapilnya masing-masing. Nah itu tinggal dipolakan lagi sehingga bentuk pola yang satu, pola dua, pola tiga gitu loh. Iya. Artinya kalau banyak tokoh-tokoh besar yang bergabung ke dalam sebuah parpol, ini artinya ada keberhasilan dari pimpinan di parpol tersebut ya, Mbak Lely ya? Secara langsung terlihat kenapa mereka bergabung, pasti pola komunikasinya, gaya komunikasi atau model komunikasi politik yang dilakukan itu ada, bisa meyakinkan mereka. Tinggal sekarang tokoh-tokoh ini, jadi mereka bisa meraih suara signifikan untuk perkembangan elektabilitas partai, termasuk diri mereka sendiri, sepanjang mereka melakukan pola yang sama gitu. Baik, Mbak Lely, kalau kita lihat dari hasil survei dari sejumlah lembaga survei, ini rupanya elektabilitas Partai Perindo cukup signifikan ya, bahkan dikatakan mengungguli Partai Amanat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan yang lebih senior, 5,1%. Ya. Nah, apakah Perindo memiliki peluang yang besar untuk lolos parliamentary threshold masuk ke DPR RI? Saja kan parliamentary threshold-nya kan cuma 4%. Ya, jadinya artinya kalau udah 5,1% udah melampaui. Terakhir saya juga diminta jadi narasumber di Perindo waktu itu. Waktu itu masih 3,8 loh. Nah, artinya kan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa naik secara signifikan. Ini membuktikan ada pola komunikasi yang berhasil dibangun ya untuk sementara. Nah, pola komunikasi yang dibangun ini harus memberi semangat pada kader-kader Perindo yang hari ini didaftarkan ke KPU. Jadi mereka juga nggak boleh lengah. Saya bilang tadi, kata kuncinya jangan membangun jarak komunikasi politik dengan rakyat. Sehingga karena mereka membutuhkan suara rakyat kan ke depan. Sehingga apa yang dilakukan oleh ketua umum partainya bisa juga dilakukan oleh. Jadi cara atau pola pendekatan atau komunikasi politik yang dilakukan itu ya mungkin ini sudah saya contohkan, kata ketua partai, ayo kamu juga harus begini ke depannya, kemana jalur-jalur komunikasi yang kalian lalui gitu loh. Baik. Nah ini udah mulai bergerak ya namanya. Iya, ini nampaknya sudah mulai bergerak. Rombongan dari Bacalek Partai Perindo yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan wajahnya cukup optimis ya. Sumringah begitu ya. Harus optimis ya. Jadi mereka itu harus memberi penguatan juga kepada diri mereka sendiri sebagai bakal caleg. Saya harus menjadi calon yang bisa membesarkan partai. Kalau tidak, apa guna mereka bergabung dengan Perindo kan gitu. Semua partai juga intinya seperti itu. Tapi kan persaingan di partai itu tidak mudah. Sehingga mereka itu juga harus membangun antusiasme, sikap pesimis, dan kemampuan politik yang memadai sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh partai politik. Baik, Mbak Lely, kita tahan dulu sebentar. Kita saksikan situasi terkini di sana, iring-iringan Partai Perindo menuju ke